Saya ada terjumpa pen, Pak Ustaz. Pen. Masih baru dan masih elok. Pertanyaan, boleh tak saya gunakan pen tersebut? Yang saya jumpa tentu milik seseorang, tapi saya tak tahu. Pertanyaan, apakah saya biarkan saja sehingga dia musnah? Atau saya ambil dan saya gunakan? Hadirin dan hadirat, dalam bab fiqh, pelajaran fiqh, ada bab yang dinamakan babul luqatah. Bab luqatah. Luqatah maknanya barangan yang kita jumpai. Seseorang kececeran. Barang yang terjatuh di jalan. Lalu kita terjumpa. Apa yang patut kita buat? Pertama sekali, andai kata kita mampu memberitahu masyarakat kita kalau ada grup WhatsApp, masukkan. Saya telah terjumpa barangan ini. Di jalan itu, di lorong itu, yaitu sebuah pen. Siapa yang merasa kehilangan, tolong kontak number phone ini. 1. Bila beberapa hari tidak ada respons, kita boleh gunakan. Tapi dalam hati mesti ada niat. Dalam hati mesti ada niat. Bila kelak ada orang yang mengaku itu adalah miliknya, kita mesti ganti. Kita mesti ganti pen yang serupa. Lain halnya kalau orang berkenaan menghalalkan. Itu dia bab luqatah. Lebih-lebih lagi apabila barang yang kita jumpai itu barang-barangan yang lekas rosak. Umpamanya buah-buahan. Kan pada masa-masa tertentu, buah mangga ke, pepaya ke, pisang ke, betul tak? Paling lama 2 minggu dia akan rosak. Islam kata boleh dimakan. Halal. Tapi dengan syarat. Bila ada orang yang mengaku itu miliknya, kita mesti kembalikan. Mesti ada niat itu. Sebab Islam tidak mau sesuatu itu rosak begitu saja, tanpa dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Itu yang dapat Ustaz sampaikan. Tidak dosa. Tetapi apabila kita ikuti sebesar mana nilai dan harga barangan yang kita perolehi, sesisir pisang, sebuah pen yang harganya taruhlah RM5. Ini yang terbaik. Kita gunakan. Setelah berselang sebulan, 2 bulan tidak ada yang mengaku, ada baiknya. Sebesar mana harga barangan yang kita miliki dan kita telah manfaatkan, sedekahkan fi sabilillah. Sedekahkan pada jalan Allah. Dan niat.
agar pahala itu Allah bagikan kepada owner, kepada pemiliknya. Itu yang terbaik. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, boleh tak kita bercinta dengan suami orang? Ini sensitif pertanyaan. Boleh tak kita menaruh hati, sayang, cinta pada suami orang? Hadirin dan hadirat, Ustaz jawab dulu. Boleh tak kita cinta kepada isteri orang? Kita dudukkan dulu perkara ini. Jawabnya confirm tak boleh. Sebab dia ada suami. Sebab dia ada suami. Dalam Islam tidak ada poliandri. Wanita memiliki beberapa orang suami. Tak ada. Yang ada poligami. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayat Quran menyebut Allah tidak suka kepada orang-orang yang lalai. Bukankah itu bermakna lalai itu sifat yang dibenci oleh Allah?" Innallaha la yuhibbul ghafilin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang lalai. Betulkah ya Rasulullah? Lalai itu sifat yang dibenci. Coba dengar baik-baik. Khasnya para lelaki. Benar, wahai Aisyah, lalai itu adalah sifat yang dibenci. Kecuali satu lalai saja yang tergolong ke dalam lalai yang terpuji. Apa dia? Lalai yang terpuji ialah khasnya untuk wanita, maksud Ustaz. Dia mesti lalai daripada mencintai isteri seseorang. Ustaz ulang sekali lagi. Lelaki dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengganggu wanita lain kepunyaan seorang lelaki. Maksudnya dia ada suami. Dia milik suami. Lain halnya janda, balu. Tapi wanita yang ada suami, tak cerai. Dia tidak boleh mencintai mana-mana lelaki. Maksud Ustaz, dia tidak boleh mencintai laki-laki, dia tidak boleh mencintai mana-mana wanita. Ustaz ulang sekali lagi.
seorang wanita yang punya suami. Dia tidak boleh mencintai suami orang lain. Apa sebab? Seorang wanita yang telah memiliki suami. Seorang wanita yang telah memiliki suami. Dia pula mencintai laki-laki lain. Laki-laki lain. Ini wanita ya. Sebab wanita tidak boleh punya suami lebih dari satu. Dia ada suami. Sudah kawin. Lalu dia tertarik pada lelaki lain. Tidak boleh 100%. Tapi beza halnya bila seseorang wanita yang single atau janda menyayangi atau mencintai seorang lelaki yang sudah punya istri. Sebab Islam membolehkan poligami. Ustaz tahu ada yang dengar ini tak senang dengan penjelasan ini. Namun demikian, sebagaimana yang Ustaz pernah sebut, tesis Ustaz untuk ambil master adalah tentang poligami dalam perspektif atau pandangan Islam. Andai kata kita menyayangi, mencintai laki-laki yang single, yang belum punya istri, itu adalah better. Itu adalah lebih baik. Apa sebab? Paling kurang, kita tidak menyakitkan hati istri orang tersebut. Paling kurang kita tidak menyakiti hati istri orang tersebut karena sayangnya kita kepada suami orang. Itu adalah lebih baik. Cuma hukumnya boleh atau tidak, Pak Ustaz? Hukumnya boleh. Sebab laki-laki memang boleh kawin lebih dari satu. Tapi nasihat Ustaz, berapa banyak laki-laki yang masih bujang? Atau kalau di Indonesia istilahnya balu, yang istrinya meninggal dunia. Berapa banyak yang dengan perkawinan tersebut tak ada orang yang tersinggung hatinya. Demikian pandangan Ustaz terhadap pertanyaan, boleh tak Pak Ustaz kita mencintai laki-laki yang sudah punya istri? Hukumnya boleh, sebab laki-laki boleh kawin lebih dari satu. Tapi apabila kita ingin cari laki-laki yang belum punya istri, sama ada bujang atau yang sudah tidak punya istri lagi karena wafat atau cerai, itu adalah lebih baik. Sebab sedikit sebanyak, bila kita mengambil suami orang yang masih lagi punya istri, paling kurang kita telah menyakiti hati istri pertamanya. Wallahu a'lam. Itu pandangan Ustaz. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Betulkah dalam rumah ada tempat-tempat
atau keadaan yang sangat disukai oleh syaitan, agar kita perlu berhati-hati dalam rumah. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati bila kita mengalami keadaan tersebut. Ada yang jelas kata Nabi, dalam toilet itu paling banyak syaitan jantan dan syaitan betina. Itu sebabnya bila masuk toilet, jamban, kata orang Indonesia kakus atau WC, jangan berlama-lama, kecuali sekedar perlu saja. Dan hendaklah sebelum masuk tandas WC, toilet, kita baca doa dulu yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Itu memberi isyarat bahwa dalam toilet, tandas, WC, kakus sangat banyak syaitan. Yang kedua, apabila kita ingin masuk rumah, hendaklah beri salam. Bila kita akan makan, baca bismillah. Sebab ada satu riwayat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya tanpa menyebut atau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, atau kalau rumah itu sedang kosong, assalamu ala ibadillahi salihin, maka rumah tersebut akan dimasuki oleh syaitan. Yang kedua, apabila penghuni rumah itu makan, minum tanpa menyebut bismillah, kalau kedua-duanya dilakukan, masuk rumah tanpa salam, ketika makan tanpa baca bismillah, syaitan akan memanggil rakan-rakannya syaitan yang lain. Mari syaitan-syaitan masuk. Hari ini kita dapat penginapan dan hari ini kita juga dapat makan. Atau dengan kata lain, mari kawan-kawan syaitan masuk ke dalam rumah ini. Sebab hari ini kita dapat hotel dan hari ini juga kita dapat restoran untuk makan. Jadi mereka menginap dengan kita. Mereka juga makan bersama kita. Yes. Yang ketiga, usahakan dalam rumah kita jangan ada tanda salib. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan. Kalau ada pun, kita tutup bahagian itu. Barangkali dengan plastik, sehingga jangan nampak tanda salib tersebut. Atau paling kurang, macam Ustaz jelaskan beberapa hari yang lalu, kita ingkari kalau memang dah tak boleh buat apa-apa. Jangan ada patung dalam rumah. Jangan bawa anjing dalam rumah. Sebab kesemuanya itu adalah kesukaan dan kegemaran syaitan. Sila lihat buku Ustaz yang Ustaz pernah sebut, pendinding rumah, pendinding pengantin dan pendinding baby dari gangguan syaitan. Dan untuk menghalang itu semua,
Paling bagus kalau di rumah selalu dibacakan surat Al-Baqarah. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura. Innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah. La yadkhuluhu syaitan." Jangan kamu biarkan rumahmu sunyi senyap seperti kuburan. Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Surat Al-Baqarah. Adapun benda-benda lain seperti, betulkah Pak Ustaz kita tak boleh gantung pakaian kita? Sebab itu kegemaran syaitan. Betul tak kita hendaklah lipat kita punya tilam? Sebab itu kegemaran syaitan. Tentang itu, minta maaf Ustaz tidak menemui lagi dalil-dalilnya. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.